Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Mawarkul dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini. Khusus pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara mencatat bukti memo untuk penyesuaian yang ada di UD Mawarkul ini kemudian dilanjutkan dengan cetak laporannya. Karena setelah kita mencatat bukti memo ini otomatis selesai untuk aplikasi Mayopnya atau laporan keuangan dengan Mayopnya. Nanti kita akan langsung melakukan proses cetak laporan dari laporan keuangan dengan menggunakan Mayop ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita coba lakukan pencatatan bukti memo yang pertama. Kita lihat di sini untuk bukti memo yang pertama, di sini ada 4 poin, ya. Di mana untuk bukti memo sendiri ini akan kita catat di tab menu akun, lalu kita masuk ke record journal entry. Oke, langsung di sini kita analisis dokumen bukti memo yang pertama. Yang pertama adalah ada persediaan akhir store surplus, ya. Persediaan air stok surplus di sini dinilai 2.175.000. Nah, untuk mengetahui berapa beban atas perlengkapan itu sendiri, kita lihat di daftar saldonya untuk store surplus sendiri. Oke, kita masuk ke store surplus ya. Di sini kita lihat bahwa saldo store surplus di trial balance itu 11 juta. Lalu kemudian pada akhir periode ini ditaksir hanya 2.175. Nah, untuk mengetahui berapa beban pemakaian atas perlengkapan itu, kita tinggal cari selisih antara saldo perlengkapan ini. Oke, saldo perlengkapan di sini adalah 11 juta. Lalu di sini pada akhir periode ditaksir hanya 2.175.000. Maka ketemu selisih 8.825 rupiah. Inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Ini yang disebut dengan beban perlengkapannya. Oke, untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini, pertama kita masukkan dulu nomor bukti memonya BM12-1 ini. Kita masukkan ke sini ya sebagai nomor bukti, lalu tanggalnya jangan lupa karena kita pada saat pengaturan periode akuntansi menggunakan periode ke-13, maka pada saat kita membuat tanggal di sini, tanggal 31 Desember, kita buat di depannya tanda bintang terlebih dahulu, 31 Desember 2024. Itu artinya kalau kita memberi tanda bintang di depan tanggal 31, ini artinya bahwa penyesuaian ini di luar periode 12. Dia akan masuk ke periode ke-13 atau masuk ke periode tersendiri. Oke, baru kita masukkan jurnalnya tadi. Jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini. Jurnalnya adalah store surplus expense ya atau office surplus expense. Kita cari di kode 6 office surplus expense berarti yang ini. Office surplus expense tadi nilainya adalah 8 juta. Oke. 8.825.000. Sedangkan di sisi kredit kita gunakan akun office surplus itu sendiri. Nah, ini. Oke, kita tap otomatis dia di sisi kredit akan menyesuaikan yang sisi debit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, beban sewa toko Desember 2024 di sini sudah diketahui 2 juta. Oke, di sini jelas sudah diketahui beban untuk sewa toko itu 2 juta di bulan Desember. Artinya nilai ini yang akan kita catat ke dalam jurnal. Jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko di sini. Yang pertama di sisi debit kita gunakan beban sewa toko rent expense ya. Rent expense. Oke, nilainya adalah 2 juta. Sedangkan di sisi kredit kita gunakan akun prepaid rent. Kita cari di kode akun 1. Oke, yang ini ya. Yus, kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beban asuransi bulan Desember itu 1.750. Ini pun yang kode yang nomor 3 itu pun sama dengan nomor 2 sudah disebutkan untuk bebannya di bulan Desember 1.750. Berarti inilah yang akan kita catat sebagai beban asuransi. Oke, untuk mencatat ini jurnalnya di sisi debit kita gunakan beban asuransi atau insurance expense. Insurance expense ya, berarti yang ini ya. Oke, insurance expense nilainya 1.750.000. Lalu di sisi kredit kita gunakan prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Oke, selesai poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin keempat. Untuk poin keempat bahwa
taksiran kerugian piutang itu ditaksir sekitar 2,5% dari saldo. Ini artinya bahwa kerugian piutang itu ditaksir itu 2,5% dari nilai saldo piutangnya. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai saldo piutang di sini. Untuk account receivable di sini saldonya adalah 566.325. Oke, ini adalah nilai saldo piutangnya. Nah, sekarang kita hitung 2,5%. Ya, 2,5% dari saldo piutangnya itu berapa? Sekarang kita coba hitung 2,5%. Sorry, kita ini saja ya. Eh, langsung hitungnya 15 berarti. 566.325.000 ya. Ini dikali, oke, dikali 2,5%. 2,5%. Oke, dapat nilai 14.158.125. Ini adalah perkiraan beban kerugian piutang kita. Sedangkan kita lihat di sini di saldo cadangan kita, allowance for debt full debt, ini hanya 12.800. Ya, kita hanya punya nilai saldo cadangan 12.800. Sedangkan taksiran kerugian piutang kita itu 14 juta. Artinya ada selisih saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutang ini. Nah, kita lihat berapa nilai selisihnya. Ini langsung kita kurangkan dengan 12 juta ini. 12 juta berapa ini? 12.800 ya. Maka didapat 1.358.125. Inilah selisih saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutangnya. Nah, selisih inilah disebut dengan beban kerugian piutang. Kenapa? Karena taksiran kerugian piutangnya lebih besar daripada saldo cadangan ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian piutang ini, yang pertama kita catat di sisi debit, kita gunakan akun bad debt expense ya. Bad debt expense, oke, nilainya 1.358.125. Di sisi kredit kita gunakan akun allowance for debt. Nah, oke, kita tap. Selesai, kita tap lagi sampai out of balance-nya 0. Baik, kalau sudah selesai, ini bisa langsung kalian record. Ya, seperti ini. Oke, bukti memo yang pertama selesai. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang kedua. Untuk bukti memo yang kedua, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah penyusutan equipment bulan Desember itu 1.375.000. Di sini sudah disebutkan untuk nilai penyusutannya ya. Untuk bulan Desember segini ya. Artinya ini yang akan kita catat sebagai beban penyusutannya ke dalam jurnal. Sekarang kita masukkan dulu nomor buktinya BM02. Lalu tanggalnya masih sama ya, 31 Desember. Jangan lupa di depan tanggal 31 kalian kasih tanda bintang yang mengartikan bahwa ini di luar periode ke-12 atau akan membuat periode tersendiri yaitu periode 13. Oke, jurnal yang pertama untuk mencatat adanya beban penyusutan atas peralatan. Di sisi debit kita masukkan depreciation expense. Oke, nilainya di sini 1.375.000. Oke, lalu di sisi kredit kita gunakan akumulasi atau equipment akumulasi depreciation. Depresiasi peralatan. Sudah, kita lanjut ke poin yang kedua, bahwa gaji bulan Desember 10 juta, ini baru akan dibayar tanggal 2. Nah, adanya penundaan atas pembayaran gaji, otomatis akan menimbulkan utang gaji bagi perusahaan. Sehingga penundaan ini yang akan gaji bulan Desember yang mestinya harusnya dibayar bulan Desember, ternyata baru akan dibayar tanggal 2 Januari, maka yang mestinya beban gaji itu dibayar di Desember, itu jadi utang gaji karena pembayaran tanggal 2 Januari. Nah, jurnal untuk mencatat adanya munculnya utang gaji, jurnalnya adalah di sisi debit kita gunakan wages and salaries expense ya, yang ini nilainya 10 juta. Lalu di sisi kredit kita gunakan akun utang beban ya. Utang beban berarti kita masuk kode 2 ya, expense payable. Oke, kode 2 berarti yang ini ya. Use. Oke, nilainya sama 10 juta. Kalau sudah kita record. Lanjut ke dokumen terakhir, bukti memo, bukti yang ketiga ya. Kita langsung masukkan saja bukti memonya BM12-4 ini ke sini. Oke.
Tanggalnya masih sama. Oke, di sini ada dua poin untuk bukti mimonya. Yang pertama bahwa oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Kemudian saldonya dipindahkan ke PPN payable. Intinya dari poin yang pertama ini, kita disuruh menutup saldo PPN outcome dan PPN income. Nah, perintah untuk menutup artinya disuruh membalik saldo. Kita lihat di sini untuk di daftar saldo untuk PPN outcome-nya. Oke, PPN income ini karena dia masuk kategori aset, dia berada di sisi debit. Kemudian untuk PPN outcome, dia masuk di liability, berarti masuk kategori utang. Dia ada di sisi kredit. Artinya, saat dia di daftar saldo ada di sisi kredit, maka pada saat pencatatan di jurnal penutup nanti kita letakkan di sisi debit yang ini. Jadi PPN outcome karena normalnya dia di kredit, maka pada saat pencatatan di jurnal penyesuaian ini kita akan masukkan di sisi sebelah debit. Sedangkan yang saldo untuk PPN income, yang saldo normalnya dari debit, kita akan letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, sekarang kita masukkan dulu di sini untuk saldonya supaya tidak lupa. Untuk PPN outcome-nya dulu. PPN outcome ini nilai saldonya adalah 1 miliar, sorry, 143 juta ya. 143.375.000. Oke, sedangkan untuk PPN income-nya ini berapa ini? 110 juta 622.000, 622.000. Sekarang kita masukkan di sini. Kita masukkan ke jurnal tadi untuk PPN income-nya karena dia ada di sisi kredit, maka PPN outcome ada di sisi kredit, maka pada saat kita masukkan ke jurnal perusahaan kita letakkan di sisi sebelah debit. Nah, jadi jurnal pembalik itu disuruh suruh menutup saldo berarti suruh membalik saldo ya. Oke, di sini tadi untuk PPN outcome adalah 143 juta, berapa ini? 375. Oke, dan sedangkan untuk PPN income-nya, letakkan sisi kredit, itu adalah 110 juta 622.000. Oke, nah kemudian karena PPN outcome dan PPN income ini jumlahnya berbeda, di sini ada selisih. Tadi perintahnya di sini selisihnya disuruh memindahkan ke atau selisih saldonya kedua akun ini disuruh dipindahkan ke PPN payable. Sehingga di sini untuk menyeimbangkan kedua akun itu kita masukkan PPN payable-nya di sini. PPN payable yang ini ya. PPN payable yang ini. Nah, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Di sini ada selisih 32.753.000 rupiah. 32.753. Ya. Oke, itu yang pertama. Jurnal yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Jelas di sini sudah disebutkan nilai brutonya adalah 561.500.000. Berarti kita hitung 0,5% dari 561 juta ini. Kita hitung ya. 500 berapa ini? 561 juta 500 ini dikali 0,5%. Ya, ketemu nilai 2.807.500. Nah, inilah beban pajak yang harus kita bayar. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban PPh ini, kita masuk ke sini. Jurnalnya yang pertama di sisi debit kita gunakan income tax expense. Sesuai permintaan, di situ kita disuruh masukkan ke income tax expense. Nilainya 2.807.500 untuk sisi debit. Sisi kreditnya kita gunakan akun income tax. Nah, di sini ada 4 income tax payable ya. Ini kita gunakan yang apa linear dengan hitungan PPh ini kita gunakan PPh yang income tax payable pasal 25. Oke, kalau sudah kita tap ke kiri maka otomatis jumlahnya akan sama. Ya, selesai ya. Oke, selesai poin yang kedua. Kalau sudah kita rekap. Oke, baik. Untuk input atau pencatatan bukti memo selesai. Nah, setelah selesai, seperti ini kita cancel ya. Kita close. Oke.
Tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi MyApp adalah kita akan coba lakukan cetak laporan. Nah, untuk melakukan cetak laporan yang pertama kita masuk ke menu report ini. Yang akan kita cetak pertama adalah itu laporan trial balance dulu. Oke, yang ini ya, trial balance kita klik 2 kali. Oke, jangan lupa di sini periodenya periode 13 karena kita memilih periode 13 display. Ya, inilah trial balance 31 Desember. Setelah adanya jumlah perusahaan atau adjusted trial balance. Oke, kalau sudah untuk menyimpannya kita pilih send to, kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, seperti ini kita masuk ke folder Mawar Pool-nya. Nama filenya biarkan seperti ini, ke save. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cetak untuk standar balance sheet ini adalah laporan racanya. Kita klik 2 kali. Oke, di sini jangan lupa periodenya adalah Desember ya. Periode 13, sorry. Kita masuk ke periode 13, display. Ya, inilah kondisi neraca kita atau kondisi harta perusahaan, kemudian utang dan modalnya. Kita simpan, send to PDF. Ya, di stasiun. Oke, yang kedua, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita akan coba cetak untuk laporan laba ruginya atau profit and loss-nya. Kita masuk ke sini, profit and loss equal. Kita klik 2 kali. Date from-nya ini kita mulai dari November ya, karena ada saldo awal yang ikut. To-nya Desember. Tentunya itunya apa? To-nya ini kita masuk ke periode 13. Karena kita untuk produk utamanya periode 13. Oke, kalau sudah kita display, ini kondisi eh, apa? Rugi laba kita. Ya, di sini net profitnya adalah 708 juta sekian. Oke, kalau sudah kita simpan send to PDF. Send. Dan yang terakhir yang harus kita cetak adalah kita masuk ke menu banking, kita coba cetak laporan arus kasnya atau statement of cash flow ini. 2 kali. Oke, November sampai 13. Oke, display. Ya, ini kondisi laporan arus kita. Send to PDF. Cukup ya, selesai. Ini terkait laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi My Accounting dari UD Mawar. Sampai ketemu pada tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.